Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran fikih di SD atau MI, kami kelompok 1 dengan anggota Agni Setiawati Nasih, Kusnul Ida Masrufah, Debbie Fibiola. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran fikih. Subbab yang pertama yaitu pengertian pembelajaran fikih. Pengertian pembelajaran fikih. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan pada siswa. Sedangkan fikih menurut bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Ilmu fikih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliyah atau praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis. Pada awalnya, kata fikih digunakan untuk semua bentuk pemahaman atas Al-Quran, hadis, dan bahkan sejarah. Pemahaman atas ayat-ayat dan hadis-hadis teologi dulu diberi nama fikih juga. Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum syara dan membimbing peserta didik usia Madrasah Ibtidaiyah agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran fikih berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum syara yang dilakukan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Subbab yang kedua yaitu tujuan pembelajaran fikih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran fikih. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berkembangnya potensi peserta didik ini agar menjadi manusia yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran fikih ini juga menerapkan fungsi pendidikan nasional, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari pembelajaran fikih sendiri adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syariah dalam kehidupan. Nah, sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata takwa adalah kata yang memiliki makna yang luas, mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian, fikih dapat digunakan untuk membentuk karakter. Subbab yang terakhir yaitu ruang lingkup pembelajaran fikih. Bab yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup, fungsi, serta karakteristik dari pembelajaran fikih. Nah, dalam Permenak nomor 2 tahun 2008 menjelaskan bahwa standar lulusan Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran fikih yaitu mampu mengenal serta menerapkan syariat Islam tentang rukun Islam, makanan dan minuman halal dan haram, kita dan korban, serta tata cara jual beli dan pinjam meminjam. Ruang lingkup mata pelajaran fikih itu sendiri yang pertama yaitu fikih ibadah. Nah, fikih ibadah itu yaitu merupakan ketaatan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar iman yang kuat dengan melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi larangannya. Nah, tujuannya yaitu mengharapkan ridho Allah serta pahala surga maupun ampunannya. Contohnya yaitu tata cara taharah, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Yang kedua yaitu fikih muamalah, pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta,
mengungkapkan tujuan, ilat, dan sumber hukum tersebut. Nah, kemudian mengkaitkannya dengan maqasid syariah yang bersifat general sehingga dapat dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus yang baru. Nah, contohnya seperti membedakan makanan dan minuman halal dan haram, khitanan, kurban, tata cara pelaksanaan jual beli maupun pinjam meminjam. Nah, jadi ruang lingkup pembelajaran fikih itu berfokus pada dua ibadah, yaitu fikih ibadah maupun fikih muamalah. Nah, selanjutnya fungsi dari pembelajaran fikih itu sendiri yaitu membimbing dan mengomunikasikan peserta didik untuk memahami pokok-pokok syariat Islam maupun tata cara pelaksanaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, yang senantiasa menjadi Muslim yang mengikuti syariah Islam secara kafah maupun atau sempurna. Nah, sedangkan karakteristik itu sendiri merupakan bagian dari pembelajaran agama di madrasah yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberikan motivasi maupun kompensasi kepada manusia yang mampu memahami, melaksanakan maupun mengamalkan hukum Islam tersebut yang berkaitan dengan ibadah muahdah maupun muamalah, sehingga dapat mempraktikkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.